Ini cara buat mengaktifasi perisai cahaya pelindung diri khusus buat kalian yang memang punya karakter peduli sama seseorang, selalu berbuat baik, nggak tegaan dengan orang lain, pengen banget selalu jadi penolong, penyembuh luka orang lain. Pokoknya buat kalian yang sering beradaptasi dan interaksi sosial di tengah-tengah masyarakat. Pahami, di setiap interaksi sosial itu kita kerap dihadapkan dengan berbagai macam karakter pribadi manusia. Ada yang positif, ada yang negatif. Dan energi itu menular. Siapapun bisa terpapar dengan energi negatif. Sama halnya seperti karakter pribadi yang tadi gue sampaikan ya. Kalian punya kepedulian, kebaikan. Tapi jangan sampai kalian gak sadar kepedulian dan kebaikan yang kalian sampaikan, yang kalian berikan, itu malah bisa menghabisi diri kalian sendiri. Mental, fisik, malah bisa membuat kalian sakit. Ada caranya. Kita buat perisai biar kebaikan kita tetap jalan dan kita nggak terpapar energi negatif orang tersebut ya. Karena dalam interaksi sosial tuh ada mekanisme psikologis yang terjadi. Itu namanya proses transference atau pemindahan emosi. Energi negatif mereka bisa dialihkan atau teralihkan ke kita. Kita bisa menjadi penampung perasaan mereka, rasa marah, kecewa, iri, atau putus asa. Banyak banget dan itu nggak disadari seseorang. Makanya ketika kalian mungkin jadi pendengar setia sebuah permasalahan orang yang berhasil mengeluarkan masalahnya, dia agak lebih tenang dan kita yang mendengarkan tuh jadi gelisah kena dampaknya. Dan ini natural, alami dan banyak dialami orang, tapi orang nggak sadar nggak. Makanya kadang hidupnya stagnan, apa-apa susah gitu kan. Dan mereka bingung, gue udah berbuat baik kok kenapa jadi susah ya. Gue udah berbuat sesuai aturan, nggak pernah zolim, tapi kok kenapa stagnan ya. Mungkin karena faktor ini juga bisa jadi penentu ya. Jadi kalian jadi penampung perasaan mereka. Kalau hal ini dibiarkan berulang, maka kalian akan kejebak atau otak kalian akan kejebak di fase fight on fight. Jadi artinya kalian masuk di fase pengulangan yang memang dampaknya signifikan buat diri kalian. Gampang capek, kena mental, ini buruk bagi fisik dan mental kalian. Orang-orang yang udah ke-trigger dengan energi negatif biasanya mengalami burnout, emosional atau merasa kehabisan tenaga, gampang lelah, stres dan cemas, tanpa bingung penyebabnya apa. Karena selalu merasa harus memenuhi orang lain, dan itu jadi kewajiban kalian. Membahagiakan banyak orang, peduli menolong orang, dan ternyata itu keliru. Ada batasan yang harus kalian pahami ketika berbuat baik dan peduli sama seseorang, dan kalian harus memikirkan diri kalian sendiri juga. Dan itu artinya kalian baik sama orang, tapi kalian zolim sama diri sendiri, itu yang gak boleh terjadi ya. Jangan sampai menjadi lilin. Kita mampu menerangi ruangan sekitar yang gak terlalu luas, tapi tubuh kita habis terbakar api itu sendiri. Kalian akan mengalami self-doubt namanya, ragu pada diri sendiri, akibat kritik atau manipulasi. Nah itu tadi, kalian yang ke-trigger dengan energi negatif itu bakal ngalamin itu tuh. Terus yang paling fatal atau yang paling signifikan adalah kalian kesulitan mendapatkan batasan. Jadi kalian udah ngerasa takut, kalau gue gak bantuin nanti gue disangkain egois. Kalau bilang enggak, padahal gue lagi sibuk, padahal gue lagi malas juga, bete. Nah itu, akhirnya muncul rasa gak enak, akhirnya itu jadi suatu kewajiban buat kalian lakukan. Nah itu yang harus dirubah. Itu yang harus dirubah, dan cara menanggulanginya sebelum kita aktivasi perisai cahaya pelindung diri. Pertama, kalian harus punya metode assertive atau assertive defense ya, kalau nggak salah bahasa Inggrisnya deh. Jadi kalian harus tegas, tanpa kasar, lembut, bilang saya nggak bisa sekarang, kita cari waktu nanti. Pokoknya sebisa mungkin kalian menghindar dengan kata-kata lembut buat menjauhi energi negatif mereka. Sebelum kalian punya perisai ya. Kalaupun udah punya perisai juga tetap kalian harus batasi. Karena kita nggak tahu kekuatan perisai yang kalian buat ini semaksimal apa, kita nggak tahu kan. Yang kedua adalah emotional regulation. Kalian harus punya kesadaran emosi, jangan larut dan tetap seimbang. Artinya, buang udah semua rasa nggak enak diri, nggak enak hati. Nggak ada orang yang bisa membahagiakan banyak orang. Nggak ada orang yang mampu menangani, menyelesaikan permasalahan banyak orang. Nggak ada, cuma sang pencipta yang bisa. Kita hanya kebawa ego, kita hanya ngebawa pengen jadi sok pahlawan, kita hanya pengen validasi perbuatan baik gitu. Itu yang harus dihindarkan dan diklasifikasi. Jadi kalian harus rubah secara sudut pandang juga. Jangan ambil semua masalah mereka ke hati, jangan dimasukin. Kadang orang kan ada curhat, akhirnya kita ke-trigger kan, ke-trigger, kebawa perasaan, ikut ngomel-ngomel. Nah itu harus dihindari. Kalian harus antisipasi dengan self-care, peduli sama diri sendiri, self-love.
olahraga, journaling, meditasi, supaya energi itu keisi kembali. Energi yang udah, energi negatif kalian keluar, positif kalian keluar, energi negatif dia masuk ke dalam diri kalian. Buang energi negatif itu dengan olahraga, journaling, mandi di pagi hari jam 2 atau jam 3, mandi air dingin ya, bukan air hangat ya. Meditasi, buang semuanya, bayangkan hal yang positif itu, baca cerita-cerita motivasi atau video-video motivasi, itu buat ngisi energi positif kalian kembali, dan biar energi negatifnya tertekan. Pokoknya ketika kalian mengalami itu, sebelum kalian tidur malam ya, itu harus dibuang semuanya, dihabisin semua energinya. Nah itu tadi, dengan journaling dan olahraga, paginya kalian mandi air dingin ya. Nah jadi itu. Dan ini cara mengaktifasi atau kalian buat perisai cahaya pelindung diri ya. Buat yang tadi gue sampaikan, buat kalian yang interaksi banyak orang. Pertama, caranya cari tentukan waktu yang pas, karena ini harus kalian lakukan 7 hari berturut-turut. Misalkan gue mau ngelakuin setiap habis isya atau jam 8, ya udah, posisi badan udah bersih, udah mandi, cari yang tenang dan aman tanpa ada gangguan. Biasa tenangkan pikiran, relaksasi, main diolah napas, tarik napas dalam dari hidung, hembuskan dari mulut perlahan, terus hembuskan 2-3 kali, pokoknya sampai kondisi tenang, rileks, pikiran tenang, santai. Setelah itu, bayangkan dirimu sedang duduk atau berdiri tenang. Di dalam dirimu ada pusat cahaya hangat, murni, yang gak pernah padam. Jadi kalian bayangin, visualisasi, dari hati itu muncul cahaya, kecil-kecil, lama-lama besar, lama-lama semua cahayanya tuh nutupin dan ada di sekeliling tubuh kalian. Bayangin aja, cahaya warna putih keemasan. Bayangin, setelah kalian coba bayangin muncul cahayanya sedikit ya, ini sambil memejamkan mata ya. Terus kalian berbisik dalam hati, bilang begini, aku aman, aku terlindungi. Energi negatif bukan milikku, dan aku melepaskannya sekarang. Nah, kalian pakai bahasa dalam hati aja ya. Kalau bisa suara pelan. Kalau cahayanya tuh udah bayangan kalian muncul tuh, udah tervisualisasikan, seluruh badan udah dikelilingi cahaya putih kemasan, kalian ngomongnya ada suaranya ya. Perlahan cahaya itu meluas menyelimuti tubuh kalian. Nanti itu akan terjadi seperti itu. Menjadi perisai yang kuat namun lembut, semakin luas, semakin terang, semakin kokoh. Nanti kalian akan dilihat tuh bayangan tuh, walaupun mata kalian terpejam, cahaya itu meluas di seluruh tubuh kalian, dan gak tahu kenapa ruangan yang kalian tempati sekarang ini juga ikut terang. Gitu. Terus kalian bilang lagi dalam hati, aku berhak menjaga energiku, aku hanya menerima energi cinta, damai, dan ketenangan. Setiap energi yang bukan milikku kembali pada sumbernya. Aku merasa ringan, lega, damai. Tak ada lagi ruang bagi penguras energi. Hanya ada aku, cahayaku, dan kekuatanku sendiri. Kalian bilang begitu, ya. Nanti kalau cahayanya udah ngerasa, kalian udah bisa ngelihat dalam bayangan cahaya itu, terus visualisasikan cahaya kemasan mengelilingi seluruh tubuh, terang, berkilau, rasakan kehangatannya. Gak tahu kenapa nanti tubuh kalian tuh rasanya hangat nih. Rasanya hangat, dan jangan takut ya. Ketika kalian ngerasain hangat, di tubuh ada sensasi fisik kayak ada yang bergetar, kayak ada kesemutan di punduk ya, di punduk kayak ada yang bergetar. Jangan takut, itu prosesnya, dan insya Allah itu perisai itu udah mulai terbentuk. Kalau ada bagian tubuh yang bergetar, ada yang kayak kedut gitu, di bagian lengan atau di dada atau di perut, pokoknya beda-beda ya tiap orang ya. Dan itu jangan takut, itu lagi membentuk. Lakukan hal ini konsisten selama 7 hari, jangan pernah bolong. Kalau bolong, kalian ulangin lagi. Setelah 7 hari full, hari berikutnya kalian mau lakukan, mau enggak apa-apa. Tapi kalau saat waktu luang, kalian lakukan terus buat maintenance namanya. Jadi, ketika kalian interaksi, ada energi negatif orang tuh nggak bakal masuk ke dalam kalian dan terpental sendiri habis. Rasain bedanya saat kalian sudah mengaktifasi perisai ini sama sebelumnya. Rasain, kalian coba. Ada orang yang berkeluh kesah dengerin, pasti berbeda. Jadi kira-kira seperti itu ya. Teruslah peduli, teruslah berbuat baik. Tapi ingat, gak semua orang bisa kita bahagiakan tanpa kita mau peduli dengan diri sendiri. Semoga bermanfaat ya.